Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya kita bisa bertemu kembali setelah 2 pekan nggih pengajian Forsilam yang lalu kita rehat sedikit ya, semoga forum ini nanti bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, sebagai sarana bekal kita untuk mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah terkait dengan waktu yang kita gunakan selama ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita buka bersama-sama terlebih dahulu dengan basmalah nih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya untuk keberkahan forum kita ya, agar forum ini lebih barokah ya, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, maka akan dibacakan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Profesor Dr. Adi Utarini MSc MPh PhD ya, yang akan membacakan surat Al-Hasyr ayat surat 59 ayat 18 sampai 24. Monggo mungkin yang membawa Al-Qur'an bisa dibuka, kita simak bersama-sama. Monggo Prof. Uut, waktu kami persilahkan. Atur nuwun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, matur nuwun Prof. Uut yang sudah membacakan surat Al-Hasyr ayat 18 nggih, sampai 24. Semoga ini menjadi amalan bagi Prof. Uut ya, yang sudah membaca dan sebagai tambahan amal juga bagi kita semuanya yang sudah mendengarkan. Ibu-ibu semuanya tadi Prof. Uut sudah membacakan ayat 18 ya. Ya ayyuhallazina amanut taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah gitu ya. Jadi di ayat itu ya yang artinya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini nanti akan erat kaitannya dengan materi pada hari ini yang akan dibawakan oleh Ustazah Ratna Kusharjanti dengan judul Perjalanan ke Akhirat. Dan mungkin sebagai perkenalan awal, nih, walaupun Ustazah Ratna ini sudah sekali mengisi kajian Forsilam, terutama di Forsilam teknik dulu nih ketika belum pandemi, mungkin sedikit saya sampaikan beberapa hal terkait dengan beliau. Jadi beliau adalah pengelola dan pengajar Geraha Quran, sekaligus juga berwirausaha dan merupakan penulis buku. Ya, Masya Allah, ya, jadi kegiatannya banyak sekali. Ya. Kemudian beliau tinggal di Perumahan Prima Sejahtera A8 Jambitan Lor, Banguntapan, Bantul. Dan hobi beliau adalah tilawah, murojaah Quran, serta menulis. Nah, moto hidup beliau, mendahulukan Al-Quran dalam hidup, maka akan Allah selesaikan urusan kita. Itu. Nah, Bu Ratna ini juga sebenarnya dekat dengan UGM nih ya, karena beliau merupakan
dulu pernah menjadi mahasiswi di Fakultas Sastra di UGM. Ya, mungkin itu sedikit ya perkenalan dengan beliau. Untuk menyingkat waktu, monggo waktu kami persilahkan kepada Ustazah Ratna untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bertemu dengan ibu-ibu Farsilam ya, sekian lama tidak bertemu. Prima ini mungkin sering ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'ina wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ya ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini saya diizinkan Allah untuk bersilaturahim kembali di forum yang berbahagia, yang mudah-mudahan penuh barokah gitu ya, penuh maghfirah gitu ya. Farsilam ya, Farsilam UGM ini sebelumnya ini masih Farsilam yang teknik ya, Mbak? Atau Ini ke Farsilam pusat, je umum. UGM ini Ustazah UGM Ratna. bedang ya. Ije, Furana. Alhamdulillah kemarin waktu saya diberi informasi dari panitia itu untuk menyampaikan materi ini, wah ini materinya cukup berat gitu ya, perjalanan manusia pasca kematian, karena kita di sini belum ada yang pengalaman gitu ya, mati gitu ya. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan itu jadi pengingat, justru menjadi pengingat saya juga, menjadi kita pengingat kita bersama gitu ya. Perjalanan manusia yang kematian, karena kita semua tidak ada ya yang nantinya tidak akan mati gitu ya. Semua pasti akan mengalami dan itu begitu dekat. Hanya kadang-kadang jauh dari pikiran kita gitu. Nah, jadi hal yang itu pasti, yang itu dekat ya, tetapi kadang mungkin kita takuti atau mungkin kita enggan untuk berpikir kematian ya, kayak mengerikan kayak seperti itu ya. Baiklah, coba ke file berikutnya yang merupakan perjalanan. Next. Ya, ini perjalanan kita ya. Ini saya akan mungkin menggambarkan ya bagaimana sebetulnya perjalanan manusia. Kita yang merasa di dunia itu mungkin hidupnya begitu apa ya? Seolah-olah hidup yang sebenarnya. Ini Bu, di sini Bu, ini alam dunia itu hanya kecil dia. Setelah alam ruh dan alam kandungan, alam dunia itu kita ada di alam dunia ini ya, yang kemudian masih panjang lagi perjalanan kita, Masya Allah ya. Masih panjang sekali perjalanan kita. Kenapa panjang? Karena di alam dunia ini di alam dunia 1000 tahun itu sama dengan di akhiratnya 1 hari aja gitu. Jadi bisa dibayangkan, kita di sini belum ada yang usianya 1000 tahun. Ini dari hadis yang mutawatir ya, disampaikan informasi seperti ini. Bahkan 100 tahun belum ada ya Bu. Adakah yang sudah 100 tahun? Belum ada ya, mungkin ini rata-rata ya berapa Bu? Mungkin 50 ya, ada yang di bawah itu banyak ya, mungkin ya Bu Prima itu berapa ini Bu Prima? Masih sekitar 30-an ya mungkin Bu, 40-an ya. Nah ini itulah kenapa kita tuh sebetulnya setelah kita meninggal akan mengalami fase kehidupan yang dia jauh lebih panjang gitu ya. Jadi setelah alam dunia itu kita meninggalkan alam dunia, kita akan masuk ke alam kubur. Di alam kubur itu akan nikmat kubur, azab kubur itu akan dialami oleh manusia. Kemudian lanjut kita perjalanan menuju kehancuran alam semesta, itu adalah kiamat. Jadi ketika sudah kiamat, kemudian baru kita memasuki ke alam akhirat gitu ya. Alam akhirat ya, kehancuran alam semesta itu ketika Israfil meniupkan trompet, kemudian seluruh makhluk Allah itu akan dimatikan gitu ya. Terakhir adalah malaikat Israel itu sendiri gitu. Dan ketika
kemudian masuk kepada hari kebangkitan, itu kemudian halo, masih terdengar? Halo, masih terdengar ya? Masih Bu Ratna? Oke. Monggo, lanjut. Ada masukan terlalu mengecil gitu. Tidak kok, di tempat saya biasa. J. Ya, jadi ketika hari kebangkitan, maka pertama kali yang dibangkitkan adalah malaikat Israfil lagi gitu. Kemudian beliau yang meniup trompet, kemudian semua orang, semua manusia, semua makhluk Allah ketika itu kemudian bangkit gitu ya. Dan kemudian setelah dibangkitkan itu masih berjalan sekian lama. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana seluruh manusia dari sejak Nabi Adam hingga manusia akhir zaman yang paling terakhir terlahirkan, itu semua dihadapkan pada pengadilan Allah itu ya. Di padang mahsyar itu satu-satu mereka dihadapkan pada pengadilan Allah. Dan mereka yang mendapatkan syafaat itu ya, itu bersyukur gitu ya, karena kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Kondisi mereka masing-masing tidak sama sesuai dengan amalnya gitu. Kalau gambaran di padang mahsyar itu ada yang manusia yang dipayungi gitu ya oleh payung yang ini ya dari teriknya matahari. Kemudian ada yang dia tenggelam dalam keringat, dalam air mata yang selutut, ada yang seperut, ada yang sampai tenggelam sesuai dengan amalan mereka di dunia. Mereka tengah dihisab. Kemudian penyerahan ya, catatan amal, dan kemudian juga ada timbangan di mana manusia itu betul-betul ditimbang, dan kemudian kita sebelum kemudian sampai kepada tujuan terakhir neraka atau surga, maka kita akan meniti jembatan Shirathul Mustaqim gitu ya. Masya Allah ya. Kalau membayangkan seperti ini kayaknya kita Masya Allah ya, di dunia itu apa sih gitu ya. Karena betul istilahnya, kalau kita sebetulnya di dunia itu ada orang bilang mampir ngombe. Orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia lelah, kemudian dia duduk sebentar dan meneguk seteguk air. Nah itu gambaran di dunia sebetulnya, gitu ya. Jadi ya, Masya Allah gitu ya, kita jangan sampai kita tertipu oleh dunia gitu. Nah, tadi saya gambarkan dari awal, kemudian sampai terakhir perjalanan hidup manusia itu yang sesungguhnya, dan mereka nanti juga kita semua nanti akan kekal di alam akhirat, apakah di neraka atau di surga. Kita memohon perlindungan kepada Allah ya dari neraka, a'udzubika minan nar gitu ya. Semoga ibu-ibu di sini semua nanti kita berkumpul lagi, ada kajian forsilam di surganya Allah itu, Masya Allah gitu ya. Mungkin akan berbahagia sekali gitu ya kita ya. Nah ini perbandingannya kehidupan ini ya, ini next ke file yang selanjutnya, perbandingan kehidupan kita. Nah ini perbandingan, jadi di alam kandungan itu hanya 1%, alam dunia itu hanya 10%, Bu. Jadi untuk bisa membayangkan bagaimana sejauh mana ya perjalanan kita itu sesungguhnya. Kemudian di alam kubur itu ada 40% dari kehidupan kita semua. Kemudian alam yang akhirat gitu ya, itu 95% gitu ya. Jadi alam kandungan sudah kita lewati ya, gitu ya. Kemudian kita masuk ke alam dunia. Alam dunia itu yang sekarang kita nikmati ini ya, di dunia yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan gitu ya, yang kadang-kadang kita tertipu ya dengan dunia ya, makanya kita memang harus selalu waspada gitu ya. Nah, ketika kita di dalam dunia itu Allah menggambarkan bagaimana seorang manusia itu mungkin kita sendiri tidak tahu apa-apa gitu ya, tidak tahu apa-apa, dia belum bisa apa-apa gitu ya. Ini digambarkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum min butuni ummahatikum
شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, ini sebetulnya kita di dunia ini ya Bu ya. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun ya Bu ya. Ada di antara ibu-ibu yang lahir perocot langsung bisa menyanyi, langsung bisa mengaji, langsung bisa makan sate, nggak ada ya Bu ya. Jadi kita dilahirkan dalam kondisi kita tidak tahu apa-apa, dalam kondisi lemah ya. Jadi nah kemudian Allah memberikan penglihatan gitu ya. Jadi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah memberikan pendengaran, penglihatan ya, itu agar untuk kalian itu la'alakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Jadi agar kita semua itu bersyukur. Bersyukur kepada alam dunia ini, selama di dunia ini, dengan kemudian mengimplementasikan ya bagaimana kemudian kita menjadi seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas itu yang seperti apa Bu? Seorang yang cerdas itu adalah dia yang mampu untuk mengumpulkan bekal saat kehidupan yang sesungguhnya ya, saat kehidupan yang hakiki, kehidupan kita sudah mati, itulah orang yang cerdas Bu. Jadi kadang kita tertipu gitu ya oleh dunia. Ternyata dunia ini, mumpung masih kita hidup di dunia, mari kita kumpulkan banyak-banyak bekal kita untuk kehidupan kita nanti ke depan, kehidupan masa depan kita ya. Jadi kehidupan masa depan itu bukan kehidupan berhenti pada di dunia, tetapi di akhirat. Untuk di alam kubur kita mendidik anak-anak kita agar solih-solihah, nanti itu yang akan menolong di alam kubur kita dengan doa-doa mereka, karena terputus semua amalan kita ketika sudah masuk kubur kecuali 3. Salah satunya adalah anak solihah. Yang lain apa Bu? Amal jariah ya. Nah, yang kemudian ilmu yang bermanfaat nih, Masya Allah ya. Ada ibu profesor yang mungkin ilmunya Masya Allah ya. Nah itu jadikan ilmu itu bermanfaat. Jadi ilmu itu kemudian kita tebar bagaimana ilmu itu kemudian memberikan kemanfaatan. Semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu kita, semakin banyak bekal kita nanti di alam akhirat Bu. Nah itu hakikatnya. Kemudian setelah itu kita ketika masuk ke alam kubur, maka alam kubur ini ya 40% ya Bu ya. Alam kubur itu adalah 40%. Setelah itu tadi saya sampaikan ke alam akhirat ya. Di alam akhirat ini memang banyak ya orang-orang di luar sana yang mereka tidak percaya gitu ya. Ada banyak. Itulah mengapa banyak kezaliman. Orang membunuh orang manusia, jiwa manusia tidak merasa bersalah karena mereka tidak percaya adanya akhirat gitu ya. Itu mereka termasuk orang yang merugi, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 4, ini mungkin banyak ibu yang sudah hafal ya Bu ya, bahwa di sana orang-orang yang meyakini akhirat itu adalah termasuk orang yang beruntung. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dan mungkin yang menjadi kunci dari apa pembahasan kita ini adalah wabil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat itu mereka yakin. Ibu yakin nggak ada akhirat? Ya harus yakin. Kita sebagai seorang beriman itu yakin adanya akhirat, karena itu termasuk rukun iman ya Bu ya, mengimani adanya hari akhir gitu. Jadi kemudian di ayat selanjutnya itu kan ada ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, bahwa itulah orang yang mendapat huda, petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang yang beruntung. Jadi ayo kita mau masih di dunia ini,
cari keberuntungan. Keberuntungan yang apa? Keberuntungan yang abadi, gitu ya Bu ya. Di sini dijelaskan di surat Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Jadi padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hanya banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak meyakini kehidupan akhirat. Kalau mereka meyakini adanya akhirat, mereka tidak akan melakukan suatu kezaliman gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi ini sekedar gambaran nas-nasnya ya juga bahwa perjalanan hidup manusia itu seperti ini gitu ya adanya. Nanti kita semua akan sampai kepada alam akhirat. Mungkin untuk hari kiamat ya, ini saya mengambil kemarin mengambil file hari kiamat itu saya ambilkan dari film Armageddon ya. Cuman saya akan menyampaikan begini Bu, sebetulnya hari kiamat itu pun ketika kita membayangkan sedahsyat apapun, itu tidak akan menyerupai persis dari hari kiamat itu sendiri, kedahsyatan hari kiamat. Sama seperti ketika kita membayangkan surga, kenikmatan senikmat apapun itu belum apa-apanya ketika kita betul-betul nanti memasuki ke dalam surga Allah gitu ya. Demikian juga siksa neraka gitu ya. Tapi ini sekedar apa ya? Sekedar sedikit membayangkan, Masya Allah, betapa dahsyatnya hari kiamat ya. Semoga kita termasuk bukan orang-orang yang apa ya, yang mengalami hari kiamat itu, mengalami kehancuran alam semesta itu. Jadi kelak hari kiamat itu nanti kita akan dimatikan semua, Bu. Jadi sebelum hari kiamat datang itu orang mukmin itu akan dimatikan semua oleh Allah itu ya. Karena nanti hanya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir yang akan menghadapi hari yang sangat mengerikan itu gitu ya. Karena kalau ketika ada lafaz Allah, maka hari kiamat itu akan mundur. Meskipun tidak pernah ada yang menyampaikan hari hanya itu kapan tuh terserah Allah gitu ya. Ini next ke file selanjutnya. Jadi next yang hari kiamat yang sebelum ini dulu. Yang sebelum ini Mbak. Ya ini ya. Jadi memang hari kiamat itu ketika mereka menanyakan kepada Muhammad hari kiamat itu kapan terjadi, maka sesungguhnya pengetahuan kiamat itu hanya pada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan saatnya. Maksudnya hari hanya. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit maupun di bumi, gitu ya. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Jadi mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahui. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah itu ya. Jadi memang tiba-tiba hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu. Kalau dulu pernah ada kabar tahun 2013 atau tahun berapa itu akan kiamat itu, ya itu hanya ini aja ya, ini manusia, tidak ada yang tahu, tidak ada yang diberitahu. Tetapi tanda-tandanya itu sudah ada, gitu ya. Tanda-tandanya itu disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu. Dan ini sudah kita lihat bahwa sekarang ini sudah banyak tanda-tanda kiamat. Perzinahan terjadi di mana-mana, kemudian termasuk gurun Arab itu ya sekarang mulai menghijau itu, jadi di banyak keterangan yang Rasulullah sampaikan ketika hari kiamat sudah hampir datang itu akan muncul tanda-tandanya meskipun tidak disampaikan hari hanya gitu, tetapi ada tanda-tandanya. Nah ini Bu, yang saya sampaikan tadi kurang lebihnya huru-hara di hari kiamat. Monggo next ke next ya. Ke filmnya Mbak, ke videonya sudah saya kirimkan. Oke. Nggak keluar suaranya. Oh gitu. Suaranya semakin kecil ya? Ya kah? Nah ini Ibu, hujannya deras banget. hujan Bu, di sana hujan Bu, sini belum hujan. Deras sekali. Ini sedikit gambaran
bagaimana ketika alam semesta itu dihancurkan gitu ya, Bun ya. Jadi Masya Allah, semua kemewahan, semua kesombongan, semua harta, jabatan tidak ada artinya ya Bu ya. Ketika hari kiamat semua dilalui kecuali gitu. Jadi ini Masya Allah nih. Ini gambaran saja saat kiamat terjadi. Alam semesta dilalah lunturkan, diluluh lantakkan. Gedung semua rubuh Bu, tidak ada kesombongan karena kesombongan itu hanya milik Allah semata gitu ya. Tidak ada tempat berlindung. Suara videonya memang nggak ada ya, Us? Harusnya ada, harusnya. Oh, atau mungkin waktu share Bu Indah dengan share sound ya, yang pas share filenya. Ini nggak ada. Saya menanyakan ke Mbak Anggun kan perlu ini kan memang dari lewat WA. Kemarin perlu nggak sih lewat email gitu? Cuman katanya cukup Bu gitu. Nggak apa-apa kita ini aja. Harusnya ada suaranya ini. Suara dahsyat mengerikan gitu ya. Di hari kiamat nanti juga akan banyak muncul makhluk-makhluk aneh gitu ya. Nah, ini nanti ada juga ini. Jadi semua hancur, semua tidak ada tempat berlindung ya, Masya Allah ya. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa anak yang ibu-ibu yang menyusui bayinya itu maka mereka meninggalkannya gitu ya, karena saking sudah sangat ketakutan gitu. Oh ini ada yang terdengar suaranya, ada di tempat saya tidak terdengar. Dari Bu Indah. Share sound-nya gitu. Baiklah, ya. Ini makhluk-makhluk ya. Jadi ini ada yang terdengar, ada yang tidak gitu. Oke, mungkin bisa cukup next ke file selanjutnya aja. Next ya, ya ini ya. Yang tadi sebelum ini, file yang sebelum ini. Ini ya hikmah bagaimana kita memang diharapkan seorang yang beriman itu betul-betul mengimani, memahami rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat ya. Ya, jadi ketika kita beriman, kita yakin adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan gitu ya, itu akan menjadikan manusia itu hati-hati dalam hidup di dunia. Jadi tidak terlena. Kita nggak hati-hati kan karena terlena, karena mungkin sudah banyak kenikmatan yang kita rasakan gitu ya. Kita kurang untuk berpikir, kurang zikrul maut gitu ya. Jadi memang ini ya, iman kepada hari kiamat, iman kepada kehidupan sesudah mati ini ya. Kemudian yang kedua, berusaha menjadi manusia baik selama di dunia. Insya Allah orang yang beriman kepada hari kiamat dia akan berusaha menjadi orang yang terbaik gitu ya, menjadi orang yang baik, menjauhi apa yang dilarang Allah dan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian juga menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan hakiki. Nah ini kehidupan hakiki yang perlu digarisbawahi ya Bun ya. Kehidupan hakiki. Kehidupan hakiki. Jadi memang yang sesungguhnya kehidupan kita itu nanti sesudah kematian kita. Kemudian juga mendorong untuk beramal soleh. Ini sudah mulai gelap. Oke. Next. Next ke file selanjutnya.
Jadi memang kita harus ini ya, kematian itu tidak mengenal waktu ya. Sebetulnya saya kemarin menyiapkan juga yang video yang cuman mungkin juga sudah banyak ibu-ibu sekalian menyimak di berbagai di WhatsApp atau apa. Kadang ada orang yang sedang sholat kemudian meninggal, Masya Allah ya. Ada orang yang sedang berjoget kemudian tiba-tiba meninggal. Memang kematian itu rahasia Allah, dan perjalanan panjang setelah kematian itu kita mempersiapkannya di sini gitu ya. Kita tidak tahu kapan usia kita habis gitu ya Bu. Banyak orang yang dimatikan sesuai dengan yang disukai. Jadi bagaimana kita di dunia ini kemudian melakukan hobi atau menyenangi sesuatu yang itu kita mengharapkan kita menghadap kepada Allah dalam kondisi yang seperti itu gitu. Jadi ketika ada orang yang biasa minum tua, biasa berjudi, ada orang yang meninggal saat berjudi, ada yang orang meninggal saat berzina, naudzubillah min dzalik gitu ya. Tapi banyak juga orang yang meninggal saat sujud, ya Masya Allah kita iri gitu ya. Ada seorang ulama yang beliau meninggal saat membaca Al-Quran gitu ya. Itu Masya Allah gitu ya. Makanya itu yang kita ingin seperti apa kematian kita gitu. Jadikan itu sesuatu hal yang setiap harinya kita tuh melakukannya gitu. Jadi kita mendapatkan akhir yang baik gitu. Ya ini ya di dunia itu kesenangan yang menipu dan memperdaya, permainan yang melalaikan, kesenangan yang amat sedikit. Bu, kesenangan yang amat sedikit ya. Ingat ya Bu ya. Karena kebahagiaan, kenikmatan yang panjang itu nanti di akhirat gitu. Nun sewu kalau panjenengan mungkin punya Pajero 2 mungkin apartemen mewah dan sebagainya, itu bukan apa-apa gitu, karena nanti di akhirat itu jauh melebihi kenikmatan dari apa yang pernah kita nikmati di dunia ini gitu ya. Dan di dunia ini juga merupakan rangkaian cobaan hidup. Jadi cobaan hidup itu ya tidak hanya cobaan hidup itu ketika kita dalam kesulitan, kadang ketika kita dalam berkelimpahan pun gitu, itu justru kadang-kadang orang lupa kalau ini juga cobaan dari Allah, bahwa ketika kita lalai dari bersyukur begitu, itu akan menjerumuskan kita di kehidupan kita nanti begitu. Gitu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi saya mengajak untuk bagaimana kita cerdas gitu ya, menghadapi kehidupan kita, kehidupan sesudah mati kita gitu, mengambil bekal yang sebanyak-banyaknya, waspada gitu ya. Dan betul-betul ketika kita betul-betul bisa memahami bahwa di dunia ini hanya sebentar sekali. Tadi kan dilihat ya bagannya dia panjang, di dunia itu cuma sedikit sekali, udah sebentar sekali, hanya 10% atau berapa tadi ya, 10% ya. Itu kita akan menjadi waspada gitu ya. Kita tidak akan kemudian terbuai gitu ya. Kalau orang terbuai itu kan tidak sadar kondisinya gitu. Gitu ya. Terus kalian next. Suatu saat mudah-mudahan ketika next kematian menghampiri kita, kita semua pasti akan mati, Bun. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan kematian yang indah ya Bu ya. Jadi mempersiapkan hari sesudah kematian kita, gitu. Mempersiapkan bekal sesudah kematian kita. Itu adalah perjalanan kehidupan yang hakiki itu tadi, gitu ya. Mudah-mudahan ibu di sini dipanggil dalam kondisi mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Masya Allah, itu adalah suatu hal yang indah sekali. Jadi yang selalu saya mungkin doakan juga ya, mohon kepada Allah agar ketika diambil nanti kondisi kita dalam keadaan sudah terampuni, dalam kondisi Allah ridho kepada kita, itu mengalahkan semua Bu, ketika kita sudah bisa seperti itu gitu ya. Kita dipanggil dalam keadaan Allah ridho, kita dipanggil dalam keadaan hati kita ridho terhadap ketentuan Allah, kita dipanggil Allah dalam keadaan merindukan bertemu dengan wajah Allah gitu ya. Itu Masya Allah itu ya. Maka banyak sekali orang-orang syahid ya yang meninggal dalam kondisi senyum gitu ya. Baik, saya akan mungkin mengakhiri
dengan mungkin menampilkan satu lagi file ya tentang kematian yang semoga menjadi bahan renungan kita. Ada file satu lagi kematian, adakah tentang kematian? Ustazna, maaf ini tadi filenya besar sekali. Saya tidak bisa download Oke. ini. Sampun, Iya, Nggih, bukan nggih. menopo-menopo. Kemarin itu ya itu saya tadi saya menyampaikan ke Mbak Gun itu perlukah dikirim lewat email begitu. Itu katanya cukup seperti ini. Mungkin kalau lewat email bisa lebih ini ya. Ya, nggak apa-apa. Intinya bagaimana kemudian kita mempersiapkan gitu ya kehidupan kita sesudah mati. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada hal yang mau disampaikan, monggo. Monggo Ibu-ibu tadi sudah dipaparkan oleh Ustazah Ratna gitu nggih terkait dengan kematian, kemudian akhirat nggih, hari kiamat, akhirat dan sebagainya guys yang sangat menyentuh guys. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk selalu menambah bekal. Ya, mungkin sebelum Ibu-ibu menyampaikan pertanyaan, ini ada 2 pertanyaan yang sudah diberikan ya di chat room. Ini yang pertama dari Prof. Sofi, ya, Ustazah Ratna. Tadi sudah disampaikan bahwa ada presentasi perjalanan manusia, ya, Ustazah Ratna, ya. Yang tadi di dunia itu 10%, kemudian yang bukan 10%, berapa persen, ya, kemudian yang akhirat itu 95% gitu, ya, Ustazah Ratna, ya. Nah, pertanyaan dari Prof. Sofi, apakah persentasenya itu merupakan gambaran dari lama kita tinggal? Ya bisa jadi seperti itu. Karena begini, karena itu tadi berkaitan dengan hadis Rasulullah yang menghabarkan bahwa 1000 hari di dunia itu setara dengan 1 hari di akhirat. Jadi ketika kita seminggu aja di akhirat, Bu, kita sudah 7.000 tahun ya, tahun ya, satu hari 1 hari ya, 1 hari 1000 hari ya. Jadi sudah setara dengan 7.000 tahun kalau kita itu di dunia. Sementara kita itu di dunia ini 100 tahun saja belum ada, kan saya sampaikan seperti itu. Jadi gambaran persentase itu hanya sekedar gambaran ketika kita menghitung lamanya perjalanan kita di dunia dan perjalanan kita di akhirat nanti gitu. Itu ya. Nggih, matur nuwun Ustazah. Nanti yang lainnya nanti saya kalau nggak ada saya bertanya lagi. Oke, nanti kalau masih ada waktu nggih, Prof. Sofi nggih nanti kembali. Oke, kemudian yang kedua ini pertanyaan dari Bu Mami ya terkait dengan apakah itu Ya'juj dan Ma'juj ya. Jadi kan keduanya ini sering disebut kalau kita bicara mengenai hari kiamat. Nah, itu monggo Ustazah Ratna. Ya'juj dan Ma'juj ini diceritakan di dalam Quran surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ayat berapa itu? Ayat 94. Ya. 94 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharajan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya. Ini Allah menjelaskan bahwa di sini udah hujan. Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj ya, itu orang makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka ini ya dikatakan, bolehkah kami membayar imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Jadi ini adalah makhluk yang sangat menakutkan. Hanya saja ini merusak semua yang ada gitu ya. Kalau di dalam mungkin ini saya belum ngupas filenya ya. Jadi ada sebetulnya yang khusus ya file Ya'juj dan Ma'juj gitu. Nah, ini memang
para ulama itu kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu berbagai macam gitu ya. Jadi ada yang Ya'juj dan Ma'juj itu sesungguhnya hari ini sudah muncul ya dengan adanya orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Tetapi ada yang mentafsirkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sekarang masih terkunci, gitu ya, terkunci di dinding yang besar itu ya, yang waktu itu di dalam surat Al-Kahfi itu dijelaskan bahwa itu dibangun oleh Zulkarnain, Raja Zulkarnain. Dia akan keluar suatu saat keluar, kemudian mereka menyerang ya, orang-orang yang beriman berbuat kerusakan di muka bumi, menganiaya, membunuh, merampok dan seterusnya gitu ya. Hingga digambarkan hanya untuk sekian orang gitu ya, itu hanya selamat 1 atau 2 orang. Selamat 1 atau 2 orang dari kejadian Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi memang tafsirannya berbeda-beda. Tafsirannya berbeda-beda. Suara saya masih mendengar. Hujan, Bu. Kuat sekali. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini memang ya tadi sesuai dengan tafsiran para ulama. Termasuk dari surat Al-Kahfi itu ya, Ashabul Kahfi itu sendiri. Ashabul Kahfi itu sendiri itu pun menurut berbagai tafsiran para ulama ada yang mengatakan bahwa itu sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Tapi ada yang menyampaikan ya, mentafsirkan bahwa saat ini itu pun Ashabul Kahfi itu masih ada dan mereka masih bersembunyi di gua. Jadi wallahu a'lam ya. Ya intinya kalau Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sekelompok yang sangat kecil gitu ya, sangat kejam gitu ya. Bahwa mereka meluluh lantakkan orang-orang yang beriman, mereka menyerang, mereka berbuat kejahatan gitu. Ya kita selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan Ya'juj Ma'juj, dari kejahatan Dajjal apabila dia nanti keluar gitu ya. Dengan doa kita di akhir ya. Kita sholat begitu kita akhir kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari siksa kubur, dilindungi dari fitnah Dajjal ya. Jadi termasuk ini Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya pengertiannya adalah ketika dia keluar Dajjal itu gitu. Itu ya, mohon maaf mungkin suaranya agak terganggu ya dengan hujan di sini. Keras sekali. Oke, Terus Ratna, ya sedikit-sedikit bisa tertangkap kok ini karena hujan ya memang ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Prof. Uut, saya bacakan saja ya. Saya pernah mendengar kalau hari Jumat tidak disarankan untuk ziarah ke makam. Apakah benar dan mengapa demikian? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi pada orang yang sudah berpulang pada setiap hari Jumat? Monggo Ustazna. Sepengetahuan saya tidak, saya belum pernah mendengar ya ada larangan untuk apa berziarah makam di hari Jumat itu. Sepengetahuan saya belum pernah menemukan hadisnya. Tapi walaupun ya kalau memang ada itu nanti coba kita cek lagi. Tidak ada terkecualian yang namanya ziarah kubur itu untuk zikrul maut, untuk agar kita mengingat mati gitu ya. Itu sebetulnya intinya itu bukan untuk penghuni kuburnya, tetapi untuk diri kita yang hidup sebetulnya untuk zikrul maut gitu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa, Mbak? Yang kedua, apa yang terjadi pada orang yang sudah berpulang pada setiap hari Jumat? Oh ya. Baik, ibu-ibu ya, mungkin kita banyak mendengar orang yang sudah meninggal, kemudian tiap hari Jumat datang atau apa. Jadi sebetulnya ketika orang sudah meninggal itu adalah sudah urusan dia berada di dunia yang lain gitu ya.
Jadi itu kita sudah terputus, memang terputus. Jadi tidak ini ya, hanya kita kalau tahada, kadang-kadang ada yang mengatakan saya melihat Ibu X gitu ya, beliau sudah meninggal. Saya melihat kemarin bayangan ada di belakang rumah gitu ya, kayak berkelebat gitu. Itu biasanya itu jin korinnya gitu. Jadi setiap manusia itu kita memiliki namanya memiliki jin korin. Jin korin itu menempel kita kemana saja dan dia tahu apa yang kita lakukan. Sehingga dia ketika seorang itu meninggal, jin itu tetap hidup, dia bisa menyerupai kita, bisa menyerupai sama persis dengan kita. Tetapi kalau orang itu sendiri yang namanya sudah meninggal itu sudah terputus semua. Jadi tidak bisa kemudian ini ya kemudian kembali lagi ke dunia atau bisa berkomunikasi dan sebagainya gitu. Jadi karena urusan ruh itu tidak, kata Allah, tidak diberikan penjelasan masalah ruh itu kecuali hanya sedikit. Jadi rahasia Allah untuk masalah ruh, untuk yang lebih dalamnya kita tidak bisa menjelaskan, hanya itu sudah terputus semua. Hanya mungkin penjelasan saya sebatas ini begitu yang kami ketahui gitu. Itu Mbak Nggih. Matur nuwun. Ya. Ibu-ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo disampaikan secara langsung. Iya, kalau nggak ada saya nih. Monggo Prof. Sofi. Ya, ini apa ya? Kita tahu bahwa kita itu harus punya tabungan yang banyak sekali untuk tanggung nanti kita pulang, ya Ustazah. Terus apa ya tabungan-tabungan yang harus kita mulai sekarang kan, kalau kita sendiri nabung itu kan ya ada ya bentuknya seperti apa. Nah ini apa ya yang penting kita tabung supaya nanti bisa benar-benar menjadi sangu. Karena kan perjalanan ini sesuatu yang luar biasa ya. Di alam kubur nanti sudah kita mendapatkan luar biasa. Kemudian perjalanan berikutnya dan seterusnya sampai apakah nanti kita di neraka atau itu. Nah ini bagaimana tabungan apa yang mulai, saya usianya saya sudah dekat sekali dengan pulang ini Ustazah, sehingga saya juga perlu sekali menabung sesuatu yang memang nantinya itu bisa menjadi sangu ya, sehingga pada waktu kita diperhitungkan amal kan nanti ada perhitungannya ya Ustazah. Leres. Saat di mana ya perhitungan amal jariah kita, sodako, infak dan lain sebagainya, zakat itu diperhitungkan saat kita di mana ya Ustazah? Ya, yang terakhir dulu, saat kita nanti di padang mahsyar, kemudian kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di dalam banyak ayat dijelaskan, ya mereka yang timbangannya berat kebaikan, maka akan Allah ini kan ke surga gitu ya. Dekat masuk surga. Dan itu sudah lewat perjalanan dari alam kubur dan lain sebagainya. Iya. Mungkin saya bayangkan kita terseok-seok terus baru sampai di masar itu baru dihitung kan nggih? Nggih. Kalau di alam kubur itu nanti bagi orang yang ahlul kebaikan, maka dia akan didampingi malaikat, kemudian dibukakan pintu surga gitu, diperlihatkan sehingga hati kita rindu kayak wis ndang gitu. Melalui alam akhirat, melalui alam hisab, nanti aku kepengen ke sana gitu. Tapi bagi orang ahlul maksiat gitu diperlihatkan setiap hari pagi dan petang itu pintu dari neraka. Makanya diperlihatkan panasnya, dia ketakutan. Aduh tolong aku jangan masukkan ke sana gitu. Mereka akan berteriak seperti itu. Dan baiklah, sendiri kan suatu siksa kubur sendiri itu kan suatu proses yang luar biasa dari perbuatan kita di dunia kan Ustazah. Ya, leras Profesor. Prof. Sofi, nama saya Bu Sofi. Bu Sofi. Alhamdulillah. Jadi itu pertanyaan yang bagus sekali dan itu menjadi pertanyaan kita semua ya. Bagaimana ketika kita mau menyiapkan bekal untuk perjalanan yang jauh sekali, untuk perjalanan yang berat sekali begitu ya tadi kegelisahan Bu Sofi tadi ya. Jadi ini sebetulnya Allah sendiri sudah banyak ya menyampaikan ya, Rasulullah SAW juga bagaimana kita itu agar selamat nanti di akhirat gitu ya. Salah satunya ya mungkin yang pertama kali kita pertimbangkan adalah bagaimana biasanya saya mengingatkan itu memperbaiki sholat kita. Karena ketika kita dikubur
kita nanti ditimbang, dihisab, ketika sholat kita baik, itu baru kemudian dilihat yang lain. Kalau sholat kita sudah buruk, itu yang lain sudah nggak dianggap kadang gitu ya. Jadi Masya Allah itu, ini banyak keburukan itu. Makanya pertama kali memang kita sholat kita itu tolong diperbaiki Bu. Semaksimal mungkin kita berusaha ya, berusaha dari awal mau berwudu, kemudian kita persiapkan, kemudian kita mencoba untuk khusyuk, mencoba memperbaiki kualitas sholat kita, dan juga mungkin kuantitas bagi mereka yang memiliki waktu yang senggang gitu ya, mereka bisa sholat sunnah dan sebagainya, tetapi intinya sholat kita diperbaiki, dan sholat kita pun itu di dunia itu akan, ketika sholat kita baik itu akan memperbaiki banyak hal dalam kehidupan kita gitu. Itu. Dan kemudian juga tadi yang saya sampaikan seperti hadis Rasulullah SAW, akan terputus amal anak Adam kecuali 3 hal ya. 3 hal, yaitu itu bisa menyambung bekal kita meskipun kita tuh sudah meninggal Bu. Jadi dan tapi itu mempersiapkannya memang lama gitu. Termasuk ya salah satunya anak yang soleh itu, sejauh mana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah. Tidak berhenti soleh solihah, tetapi bagaimana kemudian mereka yang soleh solihah itu mau mendoakan kita sebagai orang tuanya gitu. Nah itu yang akan sampai ya. Kemudian juga amal jariah ya, mungkin ibu-ibu di sini banyak yang menyumbang masjid, menyumbang ini, itu insya Allah apabila ikhlas maka dia akan dinilai sebagai satu amal jariah yang itu selama masjid itu masih dipakai untuk sholat, ketika kita menyumbang mushaf, selama mushaf itu masih untuk dibaca, maka pahalanya itu tetap mengalir. Jadi menguatkan nanti timbangannya biar nggak jomplang itu ya Bu ya. Kalau kita banyak sekali, mungkin merasa banyak dosanya, kita perbaiki ini. Kemudian juga yang satu lagi amal yang ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu kita non sewu di sini mungkin banyak yang sudah bergelar banyak ya, tetapi kita pertanyakan lagi apakah betul ilmu kita akan memberikan kemanfaatan, karena ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menjadi kemanfaatan bagi diri kita kelak di akhirat nanti akan menjadi penolong gitu. Jadi monggo kita lihat kembali gitu ya. Sempat merasa terkesima dengan suatu kisah ya, di mana ketika seseorang itu masuk ke dalam kubur, maka ketika malaikat siksa datang, itu malaikat yang akan menyiksa, kemudian keluar dari antara tubuhnya dan kafannya itu seorang yang berwujud seorang laki-laki tampan gitu ya, dan kemudian dia tolong jangan disiksa orang ini, karena orang ini selama di dunianya orang ini ahlul Quran. Jadi orang ini selalu membaca Al-Quran gitu ya, selalu membaca, mungkin menghafalkan, dan kemudian mentadaburi gitu ya. Jadi itu termasuk yang apa ya, bekal kita sebetulnya Al-Quran itu. Termasuk nanti ketika sampai kepada alam akhirat dan kita ingin mendapatkan syafaat, maka Al-Quran itu yang selalu kita baca, itulah yang akan salah satu yang akan menjadikan syafaat kita ketika kita di yaumil hisab nanti ya gitu. Begitu Ibu. Jadi memang, dan ini memang ini Bu, harus waspada kita. Jangan sampai kita itu beramal di dunia kemudian ternyata ini banyak orang yang ini terkecoh ketika di akhirat itu ya Allah amalnya itu hilang semua, nggak ada gitu. Nah itu mungkin nun sewu ya ini evaluasi bagi saya juga, bagi panjenengan semua. Mungkin kita membaca Al-Quran karena ingin dilihat sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran. Mungkin kita bersedekah karena ingin dilihat oleh orang sebagai ahli sedekah gitu. Nah, ini yang hati-hati. Ini yang sangat kadang-kadang mengecoh kita. Kita merasa aku sudah punya tabungan itu di sana di panti asuhan di ini gitu ya. Saya sudah setiap hari membaca Al-Qur'an ini. Tetapi sejauh mana? Nah, itu memang harus kita bersihkan terus ya niatan kita, ikhlas karena Allah. Mohon ampun apabila dalam kita beramal soleh itu mungkin banyak hal yang membuat kita menjadi jadi riya, jadi ujub gitu. Itu hati-hati sekali, itu memang tidak mudah, dan memang ya kita memang harus minta sama Allah gitu agar amalan kita itu selamat semua menjadi bekal kita di akhirat kelak. Ngaten Bu, ya. Ustazah, kalau untuk itu tadi niatan itu kadang-kadang menggok atau mungkin apa itu bisa dihapus dengan baca istighfar atau istighfar yang
Allahumma antas itu loh yang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Karena itu bisa, kadang-kadang kan mungkin kita tuh juga bisa saja toh niatan kita tuh jadi terkotori gitu Lin ya. Kita ngomong gitu ya. Ini apakah itu juga terhapus gitu kan, sayang ya kalau kita sudah melakukan misalnya. Nah, itu kemudian kotor oleh niatan kita. Nah, sehingga kalau kita langsung istighfar gitu, sakit Ustazah. Ya, kita memang kita istighfar dengan ketulusan ya. Kalau saya sendiri mungkin mengajarkan juga kepada anak-anak itu setiap kita mau tidur itu kita sholat taubat gitu ya. Barangkali satu hari ini ada hal yang membuat amalan kita hangus. Nah itu kita sholat taubat 2 rakaat dan kemudian witir. Takut kalau nanti tidak bisa bangun malam. Jadi itu bagus untuk sebelum tidur ya Ustazah. Ya, sebelum tidur persis ya. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat taubat, mohon kepada Allah agar mungkin diampuni dosa-dosa kita, dosa riak kita, dosa ujub kita, kemudian sholat witir untuk menutup malam gitu ya. Apalagi kalau sudah terlalu malam Bu, itu nanti takut nggak bisa sholat lail, tidak bisa bangun malam, itu ditutup dengan sholat witir. Nanti kalau kita ternyata bisa bangun malam lagi, bisa bangun malam, cukup kita sholat lail tanpa witir karena hanya ada 1 witir dalam 1 malam gitu. Syukran Ustazah. Yeah. Oh, ini kaitannya dengan sholat witir ya. Ada pertanyaan dari Prof. Uut ini, kalau setelah Isya sudah sholat ba'diyah, apakah lalu sholat taubat juga 2 rakaat sebelum witir? Ini menyambung tadi yang ditanyakan oleh Bu Sofi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sholatnya memiliki keutamaan masing-masing ya. Kalau sholat ba'diyah itu merupakan sholat itu kan sholat membersamai sholat wajib gitu ya. Itu kalau 12 rakaat kita melakukan sholat rawatib itu, maka akan dibangunkan istana ya yang bagus nanti di surga itu kalau kita tertib dengan itu. Jadi keutamaannya masing-masing. Kita mengharapkan keutamaan ketika kita sholat taubat itu sholat sunnah yang lain lagi gitu. Itu merupakan sholat sunnah yang lain lagi. Boleh itu dilakukan, masih tetap boleh karena itu bukan sholat ba'diyah gitu. Itu sholat taubat gitu ya, berdiri sendiri. Jadi monggo melakukan sholat taubat, kemudian membaca Sayyidul Istighfar tadi ya yang Bu Sofi sampaikan ya. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau yang belum hafal nanti bisa dilihat, nanti dicari ya Sayyidul Istighfar, memohon kepada Allah. Tidak hanya basa-basi ya Bu ya, maksudnya kita betul-betul merenungkan, mohon ampun kepada Allah, ya Allah aku tadi kok menzolimi enggak ya, begini misalkan, ampuni aku ya Allah, aku tadi mungkin berkata agak keras kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, mungkin seperti itu kita taubatin gitu ya, agar ketika Allah mengambil sewaktu-waktu, kita dalam keadaan terampuni. Indah sekali Bun kalau kita kondisi seperti itu. Ngaten ya, sendiri-sendiri Bu intinya. Buatan menopo-nopo sholat ba'diyah, kemudian nanti sholat taubat sebelum tidur. Itu ada pertanyaan saya Ustazah. Oh, Bendang. Oke, saya bacakan tadi buku dulu karena kaitannya terkait dengan yang sholat tadi mumpung nyambung. Ini pertanyaan dari Bu Endang nih. Jadi mohon pencerahan saat kita bermimpi bertemu almarhum suami dan beliau mengatakan, terima kasih ya, saya dan anak-anak selalu mendoakan. Apakah makna dari mimpi tersebut? Monggo Bu Ratna. Masya Allah ya. Ini juga jin tadi. Saya mendengar pertanyaan ini malah merinding saya. Setiap seminggu sekali selalu terharu ke makam. Oh gitu ya. Ya didoakan saja gitu. Dan sebetulnya 3 kali saya bermimpi ini Ustazah. Jadi 3 kali saya itu hanya kehendak Allah ya. Memang masalah ruh itu kata Allah ya, saya tidak akan memberikan penjelasan kecuali sedikit bagi manusia itu. Ya mungkin itu kalau memang itu dari almarhum suami itu mungkin juga itu Allah yang izinkan gitu ya.
karena kita memang pengetahuan kita sedikit gitu ya, sempit gitu ya, itu kepada manusia gitu. Jadi ya itu ya kita syukuri aja ya, mungkin agak kangennya terobati. Saya melihatnya tuh Gitu beliau ya, di bawah pohon. tapi yang penting itu kita mendoakan, dan mendoakan itu Beliau di bawah insya Allah ya, pohon. ya bisa jadi Bawah pohon terus mengucapkan bisa itu. jadi beliau Saya selalu dengan anak saya ke makam setiap hari Sabtu. Karena dekat rumah. Masya Allah. Ya, barakallah. Mudah-mudahan suami ini termasuk yang diberi kenikmatan kubur ya, Bunda ya. Jadi memang ada itu kenikmatan yang akan diterima oleh manusia di alam kubur, itu sudah akan diberikan oleh Allah. Terus kemudian satu lagi ya, sebetulnya ketika kita mendoakan orang tua kita, suami kita, atau orang-orang yang mendahului kita, beliau meninggal dahulu gitu ya, itu tidak harus di makam gitu. Jadi kita setiap selesai sholat mendoakan. Saya juga setiap selesai sholat itu tidak lupa mendoakan ayah saya. Ya. Jadi kalau saya itu bapak itu juga tidak pernah melupakan doa itu gitu ya. Jadi monggo yang mungkin salah satu keutamaan menjadi anak yang solihah itu ya, itu ibu-ibu membiasakan seusai sholat itu mendoakan gitu ya. Jadi tidak harus berziarah kubur. Tadi saya sampaikan sebenarnya berziarah kubur itu lebih pada ke orang yang berziarah, bukan orang yang meninggal gitu. Jadi untuk zikrul maut gitu, hikmah dibolehkannya ziarah kubur, karena pernah Rasulullah melarang ziarah kubur itu. Kemudian beliau membolehkan itu dengan alasan karena untuk zikrul maut gitu. Nathan, mereka masih ada pertanyaan, Ustazah, dari Bu Pergola Irianti. Bagaimana hukumnya bersedekah untuk atau atas nama keluarga yang sudah meninggal? Ini memang ada perbedaan gitu ya, perbedaan itu boleh ya, kita bersedekah atas nama keluarga yang sudah meninggal. Tapi kalau mungkin tafsiran ulama yang lain gitu, itu tadi orang yang sudah meninggal sudah terputus, sehingga nanti kembalinya kepada yang bersedekah itu sendiri. Jadi walau alam itu memang ada multi tafsir, yang ada yang itu insya Allah sampai, ada yang bilang yaitu tidak sampai karena sudah terputus begitu. Nah, ada baiknya ya kita melakukan saja. Maksudnya ketika kita mau bersedekah, atau mungkin lebih baik misalkan kita sebagai ahli waris, kita berusaha menjadi orang yang soleh-soleh. Itu kan jelas, kalau itu hadisnya jelas bahwa terputus amal anak Adam ya, kecuali itu tadi anak yang soleh yang mendoakan. Jadi ketika kita sebagai keturunan almarhum itu bagaimana kemudian kita menjaga diri kita, akhlak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, meskipun mungkin di sini sudah ada yang gitu ya, tetapi kita tetap seorang anak bagi orang tua kita. Jadi tetap meniatkan diri menjadi anak yang soleh, yang solihah di sini ya ibu semua. Kemudian selalu mendoakan, itu yang lebih jelas. Tetapi kalau mau bersedekah atas nama almarhum itu juga monggo dipersilahkan. Hanya sampai atau tidaknya itu memang ada berbagai tafsiran. Saya pernah mendengar itu ada yang itu akan sampai, insya Allah itu ada yang bilang itu tetap terputus gitu. Jadi itu ya mungkin jawaban dari kami. Ya. Oke. Teman-teman Bu Ratna, ada ibu-ibu lain yang mau bertanya? Waktunya masih ada, masih cukup sampai jam 12.45 ya? Oke, ibu ada yang mau ditanyakan? Saya tadi agak terburu-buru, takutnya waktunya sempit. Masih ada waktu 15 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, ini saya bertanya sedikit untuk mungkin Mami wajahnya nggak diliatin. Kan saya apa Mami? Nun sewu, saya mohon izin bertanya, Ustazah. Kan saya
di grup Forsila minta doa yang terhindar dari fitnah dajjal sampun di-share kalian Dokter Ida. Apakah doa tersebut sebelum kita kan belum hafal, misalnya menempel di tembok itu kan katanya yang doa yang mustajab antara lain ketika sujud sujud terakhir atau sebelum salam. Kita sebelum salam itu misalnya tahiyat akhir membaca tapi di tempelan tembok itu sah nggak sholat kita? Atau bagaimana? Atau baiknya doanya setelah sholat? Itu doanya memang dibaca sebelum salam, Bu. Ya. Utama sekali ya untuk jadi kita mohon perlindungan dari siksa kubur dan fitnah dajjal ya, itu Masya Allah ya, bagus sekali. Ya kalau memang terpaksanya belum hafal ya mungkin ditempel tuh nggak apa, tapi memang itu dibacanya sebelum salam gitu. Tapi diusahakan itu hafal, jadi biar sholat kita juga sempurna, nggak kemana-mana ya matanya. Itu ya. Memang maksudnya sambil jalan lah, sambil menghafalkan agar kita tuh hafal. Jadi ada saatnya ketika kita tidak perlu menatap dinding untuk membaca itu. Nanti kalau nggak cetha itu kan terus maju-maju itu ya. Jadi nanti gerakan sholatnya tidak sempurna gitu. Jadi kalau untuk sementara katakanlah mungkin darurat, jangan pengen berdoa dan itu memang belum hafal, mau di gimana ini itu monggo silahkan. Tetapi kalau bisa ya memang sambil dihafal, jadi tidak darurat terus. Jadi kualitas sholat kita termasuk bagaimana sikap kita dalam sholat, gerakan kita dalam sholat itu dibuat sesempurna mungkin, Bu, gitu ya. Ngaten. Ngaten, Bu. Oke, ngaten Bu Ratna. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Itu ada satu lagi dari Bu Eprina. Oh, ya barusan deh. Ya, ini dari Bu Eprina. Ya, saya bacakan. Mau tanya Ustazah, setelah almarhum suami saya meninggal, asuransi dan BPJS ketenaga kerjaan baru cair. Apakah itu termasuk warisan? Ya, saya menjelaskan ini terlepas dari pendapat yang bagaimana sebetulnya asuransi itu boleh atau tidak dan sebagainya ya, terlepas dari itu. Jadi sebetulnya kalau berbicara masalah warisan itu ini ini yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa suatu saat itu ilmu yang pertama kali ditinggalkan itu adalah ilmu waris gitu ya, atau faraid namanya istilahnya. Jadi sebetulnya itu kan nanti ada bagian-bagian masing-masing ya. Jadi tidak hanya kemudian ketika kita istrinya kemudian harta itu langsung otomatis kita menjadi pewarisnya, atau mungkin ketika anaknya cuma satu kemudian anaknya jadi pewarisnya. Jadi sebetulnya itu dibahas sangat jelimet itu dalam ilmu faraid itu. Hanya sekarang ini banyak ditinggalkan orang gitu ya. Jadi kalau masalah harta dari seseorang yang sudah meninggal itu semuanya memang sah untuk diwariskan gitu. Jadi mungkin termasuk ketika mungkin yang di BPJS, saya nggak paham sih hanya BPJS itu ya, atau ada apa gitu, itu sah sebagai suatu harta warisan. Hanya saja yang ingin saya ingatkan gitu, bagaimana kemudian cara membaginya. Itu kadang itu perlu bahasan tersendiri. Mungkin nanti di forum ini ya, di Forsilam ini perlu untuk membahas masalah ilmu faraid, karena kadang-kadang ketika kita tidak paham kita asal membaginya ya. Kalau warisan itu kan sebenarnya ada yang harus dibagikan kepada saudara kandung, kemudian ketika dia masih punya ibu, jadi tidak harus ke bawah saja gitu. Itu ada aturannya aja untuk oleh seorang ustadz yang mungkin berkapasitas di bidangnya ya. Itu kita patut untuk belajar masalah ini karena ini sering ditinggalkan dan itu tidak menutup kemungkinan menjadi masalah nanti di akhirat ketika kita tidak menjalankan ilmu faraid itu dengan benar gitu. Jadi ini malahan yang saya tadi kan pertanyaannya apakah itu menjadi sah menjadi warisan. Itu ya, setiap harta orang yang meninggal itu selama itu kepemilikannya milik dia, haknya milik dia, itu sah menjadi harta warisan. Hanya saja mungkin yang akan saya ingatkan adalah bagaimana cara membagi warisan. Mungkin mohon nanti ke depan bisa itu dibahas
mendatangkan ustadz khusus ya, yang fuqaha ya, yang ahli fikih untuk membahas ilmu faraid. Dan mungkin saya yakin tidak hanya satu kali pertemuan kalau membahas ilmu faraid, tapi itu penting begitu. Ngaten Bu. Setuju, ada itu Ustadz yang bicara tentang hukum waris, Ustazah, penting sekali itu. Penting sekali karena itu pertama kali yang ditinggalkan kata Rasulullah, dan terakhir adalah sholat gitu. Oh ya Rabbi. Sudah dikabarkan itu sama Rasulullah. Jadi semua setelah kita pulang segera selesai, Selesaikan. Atau bisakah itu diselesaikan sebelum kita pulang, Setelah kita meninggal itu, kalau sebelum meninggal ya belum jadi warisan, hanya asalkan panjenengan memberi seseorang itu adalah hibah. Ya, atau mungkin juga wasiat, tetapi itu pun wasiat itu pun tidak boleh, itu ada aturannya Bun. Jadi dari sekian, sepertiga dari harta warisan atau bagaimana gitu ya, misalnya. Monggo nanti itu penting untuk ibu-ibu. Penting sekali menikah, matur sangat nuwun. Nanti Porsilam monggo diagendakan Bu Endang. Siap Prof. Sofi. Mencatat usulan materi ya, karena memang warisan ini sering sekali menjadi salah satu problem gitu. Jadi kadang-kadang menjadi antar keluarga bisa berselisih gara-gara warisan ini gitu ya. Nah, nanti dari pengurus Porsilam bisa mungkin mengagendakan untuk materi. Ada lagi Ibu, satu pertanyaan lagi mungkin? Ini jamnya gimana sih? Ada lagi Ibu? Kalau tidak ada, oh ya tadi Bu Mami ya, terkait dengan membaca doa terhindar dari fitnah dajjal gitu nggih. Oh, sudah sudah dituliskan oleh Bu Uut nggih, monggo nanti nggih. Ibu-ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan dan waktunya juga sudah hampir habis. Saya rasa ini satu pertemuan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya lihat semangat ibu-ibu untuk menanyakan gitu, banyak sekali hal yang memang perlu kita belajar kembali ya bersama dengan Ustazah ya, agar kita lebih paham gitu ya. Kemudian yang terpenting lagi adalah kita mempunyai bekal yang cukup gitu ya. Kalau tadi Ustazah Ratna mengatakan sebenarnya kita itu urip itu mau mampir mau ngombe gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketika hidup di dunia yang sebenarnya sangat sebentar sekali, cuman mampir itu membuat kita lupa ya dengan kenikmatan-kenikmatan yang memang ada di dunia ini. Ya, sehingga mestinya kita menjadi orang yang cerdas gitu ya. Orang yang cerdas itu tadi disampaikan adalah orang yang bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan masa depan kita. Nih, semoga kita sedikit demi sedikit ya menambah ilmu kita, menambah bekal kita agar kita besok bisa masuk ke surga bersama-sama ya. Bisa kita Porsilam Bu di surga insya Allah. Bisa berkumpul, bisa maaf Porsilam gitu nggih. Nanti bisa ada pengajian lagi Porsilam nggih. Ketuanya pun masih Bu Endang. Alhamdulillah, barakallah. Jadi dulu ya, ada nama Bu Endang insya Allah. Semangat ya Bu Endang. Boleh sekedap mereka gentos. Ya mungkin begitu ibu-ibu semuanya. Semoga kita bersama-sama menambah bekal. Kalau tadi Bu Sofi mengatakan, Bu Sofi dari sisi usia mungkin sudah dekat gitu ya, tapi sebenarnya kita pun ini yang mungkin lebih muda gitu ya, bisa jadi juga lebih mendahului karena katanya tidak ada syarat tua ya, maupun tidak ada syarat sakit untuk meninggal dunia gitu ya. Semoga kita ya itu hanya rahasia Allah, kita hanya rahasia Allah gitu. Tidak urut kacang ya, tidak urut tua gitu ya, tapi memang itu rahasia. Siap terus ya Ustaz. Harus siap semuanya. Semoga kita semuanya selalu siap gitu ya untuk dipanggil kembali dengan kita menambah bekal terbaik kita. Pulang kampung saja, ya, pulang kampung dengan sukses ya. Khotimah. Mau ditutup dengan doa kah? Ya, kita tutup ya, mungkin mohon Bu Ratna untuk menutup forum ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu, kita berkomunikasi dengan Allah ya. Kita betulkan sikap duduk kita.
dengan baik ya, insyaallah. Kita lafadzkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, berikanlah kami kasih sayang-Mu ya Allah. Hamba memohon rahmat-Mu ya Allah di kehidupan kami di dunia, terlebih lagi kehidupan kami di akhirat nanti ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau tutup hati kami ya Allah setelah Engkau buka kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Apabila Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kepada siapa lagi ya Allah kami akan memohon ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika saatnya tiba, panggillah kami dalam kehidupan, dalam keadaan terampuni ya Allah. Jika saatnya Engkau memanggil kami ya Allah, jadikanlah Engkau mendatangkan ridha-Mu ya Allah pada kami ya Allah. Panggillah kami ya Allah. Panggillah kami saat hati kami pun ridha kepada Engkau ya Allah. Panggillah kami ya Allah dalam keadaan merindukan pertemuan dengan-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabbi. Suatu saat nanti panggillah kami dengan tanpa rasa takut dan rasa sakit ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, panggillah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan husnul khatimah ya Allah. Berikanlah kami perlindungan ya Allah dari siksa kubur ya Allah, dari siksa akhirat-Mu ya Allah. Berikanlah kami kehidupan, kemudahan perjalanan kami kelak ya Allah. Dan izinkanlah kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Lindungilah kami dari siksa api neraka ya Allah. Allahumma a'udzubika minan nar, Allahumma a'udzubika minan nar, a'udzubika minan nar, Allahumma innaka as'alukal jannah ya Allah. Ya Allah, jika kami nanti harus pergi ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu kepada anak-anak kami ya Allah. Solih-solihkanlah mereka ya Allah, solih-solihahkanlah mereka, gerakkan hati dan bibir mereka untuk mendoakan kami ya Allah, karena ia akan menjadi amal yang tak putus di kehidupan akhirat ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Berikanlah kami keturunan yang solih-solihah ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah ya Allah anak-anak hamba menjadi pemimpin orang-orang yang soleh ya Allah. Menjadi ikutan orang-orang yang soleh ya Allah. Jadi penyejuk jiwa, penyejuk mata ya Allah, menjadi penolong kami baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah Al-Quran sebagai penolong kami ya Allah, penalang dari azab kubur kami ya Allah, pemberi syafaat nanti di hari kiamat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, maaf ya, mohon dimaafkan ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.